Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaka wahdahu wa nasara abdahu wa anza jundahu wa azama al-ahsaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa man yudlilhu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillahi rabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momen mulia di pagi hari ini, sebab Allah Subhanahu wa taala masih terus mengalirkan nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Bahkan seandainya seluruh batang pohon dan ranting yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta, dan seluruh sungai, lautan, samudra dijadikan tintanya, masih belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah satu demi satu. Salah satu nikmat Allah yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat kesehatan. Hingga nampak pada hari ini kita masih bisa hadir di alun-alun Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan sholat Id dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Berapa banyak saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Idul Fitri karena sakit, karena terbaring, atau bahkan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk orang yang kufur nikmat dan tidak menjadi orang-orang yang menyesal setelah nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan memang selalu munculnya belakangan. Tiada penyesalan yang muncul di awal. Sesuatu itu baru kita bisa rasakan sebagai nikmat, baru terasa indahnya sebagai nikmat ketika nikmat itu telah pergi dari kita. Kita baru merasakan nikmatnya sehat ketika sakit telah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Kita belum tentu tahu
Apakah kita masih akan bertemu dengan Ramadan berikutnya, atau ini menjadi Ramadan yang terakhir? Yang pasti pada hari ini kita berada di hari Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, yakni hari yang suci, yang penuh berkah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada pada suasana ampunan Allah, suci dari noda dan dosa. Kendati semuanya sangat bergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Ramadan, sebulan lamanya kaum muslimin menahan lapar dan dahaga, bukan karena ketiadaan makanan atau minuman, melainkan karena kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah puasa, kaum muslimin menjalani latihan mental untuk menguasai, mampu dan mengenal diri, dan mampu mengendalikan dan menahan diri dari hawa nafsu dan tipu daya syaitannya. Kita juga melatih diri untuk mampu meninggalkan semua hal yang dapat merusak tatanan pergaulan masyarakat, sekaligus kesempatan kita untuk meningkatkan takwa dan tafakur kepada Zat yang Maha Besar. Tegasnya, dalam bulan puasa itu peluang sangat istimewa bagi setiap muslim yang berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan muttaqin. Amat merugilah mereka yang tidak berkesempatan menjalankan ibadah puasa, meskipun secara fisik mereka bisa melakukannya. Pada hari ini mereka hanya bisa merayakan Lebaran, tetapi sesungguhnya mereka tidak merayakan atau menikmati Idul Fitri. Di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita menebar maaf, karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan begitu, sikap dendam, rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul, dan akibatnya kita enggan memberi dan meminta maaf. Tetapi yang jelas, sifat enggan untuk memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan amarah yang tak berkesudahan. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karena orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Sebenarnya pula kisah sahabat Rasulullah yang sebenarnya tidak memiliki kelebihan apa-apa, tetapi Rasulullah menyebutkan dia sebagai ahli surga yang selalu disebut berkali-kali, hanya dengan satu kebiasaan yang sangat sederhana, yaitu memaafkan semua orang sebelum ia tidur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Imran ayat 133 dan 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والحاسبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah sebabnya sikap seperti ini melekat pada diri Nabi dan Rasulullah, para sahabat utama Nabi Muhammad SAW,
para sufi dan orang-orang yang soleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah. Sikap seperti ini ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ia telah dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW yang telah disiksa dan diusir dari Makkah, tetapi semuanya tetap dimaafkan. Dengan sikap inilah malah satu persatu penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula beliau selalu meminta maaf kepada para sahabat dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa Rasulullah tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Bahkan menjelang akhir hayatnya beliau mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwa beliau meminta maaf kepada mereka. Siapa yang disakiti atau merasa tersinggung selama kepemimpinan beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Meminta maaf, memberi maaf hanya mungkin terjadi pada saat kita hidup. Dan hidup di dunia itu penuh dengan dunia ini penuh dengan hiasan yang indah, az-zina, az-zukhruf, syahwat, dan berbagai kelezatannya, al-mulasat, yang pada hakikatnya menjadi instrumen dunia yang menambah sempurna dan beratnya ujian cobaan manusia untuk hidup di dunia ini. Al-hakum takasur, bermegah-megahlah, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Kecintaan terhadap dunia, kenikmatan terhadap keindahannya telah melalaikan kamu dan mencari akhirat. Bangga akan adanya harta, bangga banyaknya pengikut, bangga banyak bahkan kedudukan, bangga akan pangkat, bangga akan jabatan, bangga akan ilmu, dan apapun yang menyebabkan kalian berbangga. Tapi ingat, wamal masyita fa innaka mayusundi. Kerjakan apa yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan kerjakanlah. Wahdib masyita fa innaka mufariqu. Dan cintai apa saja yang kamu cintai. Kamu mau cinta apa? Cintailah. Tapi ingat, fa innaka mufariqu. Kamu pasti akan berpisah dengannya, dan kamu pasti akan meninggalkan apapun yang kamu cintai. Karena kematian pasti akan berada di hadapan siapapun. Siapapun yang namanya makhluk pasti akan mati, sekalipun dia adalah malaikat maut itu sendiri, pasti akan mati. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Bahkan ketika ajal menghampiri, tiada satu orang yang dapat memundurkan atau memajukannya. Qul innal mulatazi ta'firuna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Dimanapun kamu berlari, dimanapun kamu bersembunyi, kamu kerahkan dokter yang sehebat apapun dengan peralatan yang sehebat apapun, maka tidak akan pernah bisa selamat. Likulli ummatin ajal, iza jaa ajaluhum fala yastahiruna sya'atan wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila datang ajal, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat atau tidak pula memajukannya. Sehingga jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kita hidup di dunia.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, dan apabila ajal datang menjemput kita untuk meninggalkan alam dunia yang fana ini, kita dapat mengakhirinya dengan husnul khatimah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsiran, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa asama wa asabahu wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiruhu ala dini kullihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari khutbah pertama, marilah kita ambil hikmahnya, yaitu sebagai orang yang beriman dan mengambil hikmah dari Ramadan, mari kita optimalkan sisa-sisa usia kita untuk bertobat, beribadah secara maksimal, berbuat kebajikan, memperbanyak amal soleh, terutama di bulan Ramadan, agar tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Pesan Rasulullah SAW sebagai berikut: wahai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian sekalian mati, dan bersegala memperbanyak amal soleh sebelum kamu sibuk. Jadilah komunikasi antara kamu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir padanya. Perbanyaklah sedekah baik secara terang-terangan maupun secara rahasia, maka kamu akan dianugerahi rezeki, pertolongan, dan diberi ganti yang lebih baik. Di samping itu, Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menebar maaf dan membangun kebersamaan, sehingga kita semua pada hari Idul Fitri ini berada dalam fitrah dan kesucian lahir dan batin, dan sekaligus kita bisa membangun ketenangan jiwa dan bersama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini dan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Kalau Anda naik sampan, jangan berlayar ke lautan. Hari Idul Fitri sudah datang. Mari kita saling memaafkan. Pergi sholat untuk ibadah, jangan lupa membawa sajadah. Ramadan tahun ini memang telah pergi meninggalkan kita, namun mari jadikan kebiasaan Ramadan sebagai pedoman hidup kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, Allah yahi minhum wal amwat,
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالله والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي